Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Udah lama banget ya nggak bikin video nih kita. Aduh, kita sibuk ya guys, mohon maaf. Kita baru aja pindahan rumah sebulan yang lalu. Kita pindah bulan Januari awal kalau nggak salah, tanggal 19 gitu, 19 Januari kita baru pindah dari rumah kita yang lama. Jadi sedih banget, itu pindahannya benar-benar mendadak karena tiba-tiba aja yang punya rumah tuh pengen ngejual rumahnya dia. Jadi ya kita kayak aduh bingung nyari rumah untuk tinggal tuh di mana gitu kan, sedangkan nyari rumah di sini tuh susah guys gitu ya. Jangan kan buat beli rumah gitu, buat sewa rumah aja tuh di sini susah gitu, banyak saingannya gitu ya buat yang sewa-sewa kayak gitu. Tapi ya untungnya alhamdulillah sekarang kita udah dapet rumah. Ya rumahnya bisa dibilang lebih kecil dari rumah yang sebelumnya, halamannya juga lebih kecil, jadi kita nggak bisa berkebun, kita sedih banget. Cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita bakal berkebun sebisa kita aja nanti. Dan tahun ini juga kita nggak jadi panen buah-buahan, nggak panen sayur. Panen sih beberapa, cuman sebagian ada yang gagal karena harus dipindah-pindah gitu. Jadi pertumbuhan mereka tuh lamban dan kayaknya sih bakal gagal panen gitu lah. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kataku. Mungkin next summer, musim panas tahun depan kita bakal nanam-nanam lagi di sini ya. Dan nanti aku bakal kasih lihat kalian kayak kebunnya tuh sekecil apa gitu, dan tanaman kita yang masih bisa kita selamatkan ibaratnya ya, masih bisa kita panen itu apa aja, nanti aku kasih tahu ya. Dan aku mau beres-beres rumah dulu. Suamiku kerja lembur bagai yang kuda. Dia kerja mulu guys, ya ampun, kayak Sabtu Minggu tuh hampir kerja mulu ya. Cuma ya udah, nggak apa-apa lah ya, rezeki ya, nggak boleh ditolak. Tuh berantakan banget. Dan ini aku kemarin ya beli martabak, tuh berantakan ya dapurnya tuh, ya ampun. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita beresin. Aku juga lagi nyuci baju. Nah kalau misalkan nanti kedengeran suara mobil, suara truk, tin klakson segala macam, mohon maaf karena rumah kita tuh di belakang tanaman ini, pohon itu udah jalan raya. Jadi rumahnya bener-bener di pinggir jalan raya. Jadi aduh, suara mobil, suara truk segala macam itu setiap hari udah kedengeran ya. Nih aku beli martabak guys kemarin, martabak manis dari Daddy's Martabak. Ini punyanya Ibu Yuni ya kalau nggak salah, Ibu Yuni sama Pak Dedi yang tinggal di New Zealand. Mereka tinggal di Housewell. Jadi kalau kalian yang tinggal di New Zealand, di daerah Christchurch, kalian bisa open, dia buka open PO gitu ya, PO gitu setiap Sabtu Minggu buat martabak manis sama martabak telur. Tapi ini udah habis by the way, mohon maaf ya. Langsung habis dalam sekejap ya. Kalian tuh bisa add Instagramnya mereka di Daddy's Martabak New Zealand deh kalau nggak salah ya, ada New Zealandnya di belakang, NZ gitu. Tuh, ini enak banget rasanya, mirip banget sama kayak martabak abang-abang jualan gerobakan yang ada di Indonesia gitu. Sumpah lembut, manisnya pas, nggak bikin enek gitu. Jadi aku recommended kalau misalkan kalian yang tinggal di New Zealand rindu pengen makan martabak di daerah Christchurch, pesen ya, punyanya Ibu Yuni sama Pak Dedi, enak banget buatan mereka. Oke, aku mau beres-beres dulu, nanti aku tunjukin rumah kita yang baru sama kalian, oke?
sekarang kita lihat halaman depannya kayak gimana ya. Nggak terlalu besar. Dan nah, di sini tuh halaman depannya nggak terlalu besar. Ini tuh sebenarnya bisa buat naruh mobil ya di depan, cuman kita pakai buat naruh tanaman aja sementara. Nah, di sini ada pohon, ini tuh kayak capsicum gitu, cuman belum numbuh. Ini tuh tanamannya agak lama numbuhnya karena kita nggak pakai greenhouse. Greenhouse-nya terlalu besar, jadi kita harus pakai greenhouse yang ukuran 2 meter. Sementara kita punyanya ukuran yang 8 meter, jadi nggak muat terlalu besar greenhouse-nya, jadi kita nggak pakai greenhouse. Nah, di situ tadi ada semangka, dan ini kangkung. Kangkung juga numbuhnya lama banget karena terlalu dingin cuacanya, nggak hangat ya, jadi mereka pertumbuhannya tuh lama banget, jadi kita harus sabar-sabar ya nungguin. Terus ada brokoli juga. Brokoli itu kayaknya bakalan mati sih dikit lagi, udah nggak bakal berbuah kayaknya. Terus ini capsicum juga udah lumayan sih, ada beberapa yang udah numbuh. Kalau tahun kemarin kan lebat banget ya numbuhnya karena di dalam greenhouse gitu panas, sedangkan ini tuh nggak kita pakein greenhouse, jadi ya udah numbuhnya pada lamban banget. Ini ada semangka juga, semangka lagi. Kita nanam 2 jenis semangka yang berbeda, cuman ini yang baby semangkanya gitu, baby watermelon, udah lumayan gede. Dan ini ada squash. Squash ini kayak timun gitu ya, ini bisa dibuat makanan untuk orang vegetarian, jadi kalian kerok aja itu timunnya biar jadi panjang-panjang mie gitu, jadi mie dari squash gitu. Terus ini ada cabai juga, aku nanam cabai banyak banget, cuman ya gitu nanam cabainya udah terlambat dan udah dingin, jadi cabainya nggak pada numbuhnya tuh sedikit banget, nggak terlalu lebat kayak tahun kemarin ya, banyak banget cabainya kita. Sekarang tahun ini nggak begitu banyak panennya. Ini juga ada terong, terongnya baru 2 yang numbuh. Lama banget numbuhnya, ya udah sabar-sabar ya. Tuh ada terong. Moeza iseng dia ya, selalu ngikutin emaknya kemana aja. Nah, ini juga ada pohon cabai. Ini pohon cabainya udah meleot, makanya aku senderin ke tong sampah biar dia batangnya nggak meleot gitu. Itu cabai merah gede ya, bukan cabai rawit gitu, jadi nggak terlalu pedes rasanya gitu. Terus kita tanam melon. Itu ada melon tapi belum berbuah sampai sekarang melonnya, kayaknya bakal gagal sih. Terus ini blueberry, ini baru kita tanam tahun ini blueberrynya, tapi udah alhamdulillah tuh udah ada sedikit-sedikit blueberry yang numbuh gitu. Mudah-mudahan sih tahun depan bakal lebih banyak lagi blueberrynya. Dan ini 2 jenis blueberry yang berbeda ya, agak kecil yang satu, yang satunya lagi lumayan agak gede gitu blueberrynya. Katanya kalau blueberry itu harus 2 pohonnya biar mereka pasangan gitu, kalau dia sendiri katanya nggak bisa banyak buahnya. Nggak ngerti juga sih benar apa enggak, makanya kita beli 2 pohon blueberry-nya supaya dia bisa sebelah-sebelahan gitu biar numbuhnya banyak gitu. Lumayan sih banyak kalau menurut aku, itu bisa langsung dimakan ya kalau yang udah ungu-ungu kehitam-hitaman gitu, itu udah pada ready semua. Itu bentuknya agak beda kan, ada yang kecil ada yang besar, makanya jenisnya beda, makanya bentuk buahnya beda. Itu juga pohon cabai merah, cuman masih belum merah, masih hijau. Itu cabai besar ya. Dan ini juga kita nanam pohon anggur. Pohon anggurnya sehat banget tuh, subur ya, daunnya banyak banget. Itu dipotongin sama mister batangnya supaya numbuhnya teratur. Dan sekarang kita ke halaman belakang.
halaman belakang cuman lebar 5 meter doang sih lebarnya ya. Panjangnya aku nggak tahu deh panjangnya berapa, kayak panjangnya sekitar 9 meteran gitu deh. Nah ini pohon boysenberry, tadinya banyak boysenberry-nya ya buahnya, cuman pohonnya agak sakit gitu, kena virus kayaknya, daunnya kelihatan sakit. Kalau kata Mister nanti mau di ini ya, mau diobatin gitu, kayak dikasih cairan apa gitu biar pohonnya tuh balik sehat lagi. Itu udah pada dipotong-potongin ya batang-batang daunnya. Ini juga pohon raspberry-nya juga udah dipotongin batangnya, karena tadinya tuh lebat banget numbuhnya sampai menjalar kemana-mana, makanya dipotong biar cantik, biar nggak kemana-mana numbuhnya. Tuh lihat garasi mobilnya kebuka, ini tuh nggak bisa naruh apa-apa. Itu kita pun naruh batang-batang kayu, naruh besi kayak gitu, kita nggak bisa naruh perlengkapan kebun di sana karena takut hilang. Nih halaman belakangnya kecil, nggak terlalu besar, tapi ya lumayan sih, kayaknya bisa buat naruh tanaman gitu nanti ya. Ini nanti mau kita cat ulang kayunya karena udah ngelotok semua ya warna catnya gitu ya. Lumayan lah guys, nanti kita mau beli sih sebenarnya, mau beli garasi portable gitu yang bisa dibongkar pasang buat naruh perlengkapan kebun kita gitu. Nah nanti di sini kita mau coba tanam kayak stroberi atau kentang. Jadi ini tuh udah ada kebun kecil gitu ya, udah dibikin sama orang yang lama, mungkin penghuni lama tuh. Jadi sama Mister digunain buat nanem tanaman yang apa ya, yang gampang aja lah ya, kayak kembang-kembang gitu biar cantik. Nanti juga rumputnya bakal kita tanam lagi sama rumput yang baru, karena rumput yang sekarang ini tuh jelek banget rumputnya, mencrok-mencrok ya, ada yang botak, ada yang numbuh rumput gitu, warnanya belentang-belentong. Nah ini kondisi rumahnya masih kosong melompong karena kita emang nggak mau terlalu banyak perabotan. Jadi ini tuh pintu masuk depannya. Nanti di sini aku mau beli kayak meja kecil atau lemari kecil buat orang yang mau datang kayak tamu gitu, buat naruh sepatu atau jaketnya gitu di balik pintu ini nanti. Dan di sini juga nanti mau aku pasang meja kecil buat taruh wifi dan kabel-kabel gitu biar nggak bergeletakan di lantai. Dan ini kamar aku sama Mister, nggak usah dibuka karena berantakan ya, privacy say. Kamarnya sih lumayan cukup besar, kayak luas gitu ya, mau salto-salto jungkir balik juga bisa di dalam. Dan bisa naro kasur untuk baby juga nanti. Tadinya sih mau masing-masing ya kamarnya misah, cuman yaudahlah nggak apa-apa untuk 3 bulan pertama, biar baby bobonya nanti sama kita gitu. Nah ini ruang tamu mungkin ya, masih berantakan. Itu nanti karpetnya mau dicuci dulu di laundry karena udah kotor. Tuh masih belum dipajang-pajang kayak bingkai-bingkai foto dan lain-lain gitu. Tuh manekin aku juga belum naruh mesin jahit aku di sini, nanti mungkin aku mau taruh, nggak terlalu banyak. Nanti juga kita bakal taruh TV juga di sini buat nonton TV ya, biar nggak bete-bete banget. Dan ini meja juga terlalu besar banget, kayaknya nanti mau dibuang aja nih mejanya karena nggak guna juga buat apa gitu, menu-menuhin tempat doang, kayak sempit banget gitu. Ini nanti juga kursi mau ditaruh atau mau diapain nggak tahu lah gitu ya, biar nggak kelihatan berantakan aja. Dan ini kamar mandinya tuh misah sama WC, jadi untuk mandi, untuk buang air besar atau buang air kecil itu misah lagi gitu. Dan ini dapurnya, aku sih suka banget sama dapurnya, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga gitu loh, ngerti nggak sih? Ini biasalah sampah-sampah untuk pemisah ya. Sebenarnya kita punya mesin cuci piring di bawah sini, cuman aku nggak pernah
pakai, nggak pernah aku pakai tuh mesin cuci piring, karena aku lebih suka cuci manual, kayaknya lebih bersih aja gitu. Ini juga nih daun bawang, udah capek banget nyuruh mister tanam di pot, suruh ganti yang baru ini ya, tapi nggak ditanam-tanam sama dia sampai numbuh baru lagi tuh daun bawangnya. Biarin aja deh. Tuh kayak gitu doang guys, rumahnya kecil karena emang aku sama mister tuh nggak terlalu suka perabotan banyak-banyak. Ini juga sengaja aku kosong lompongin, aku bilang sama mister supaya nanti ini bisa buat main sama anak gitu, nanti bisa taruh mainannya dia di sini, jadi aku sambil masak sambil ngeliatin dia main kan bisa di sini gitu. Jangan terlalu banyak perabotan biar nggak sempit juga rumahnya, aku nggak suka. Dan ini kamar kedua, tadinya kamar ini mau buat kamar baby maksudnya gitu, cuman kita bingung. Ini barang-barang kita masih banyak banget di dalam sini. Ini tuh kita jadiin gudang tuh, lihat deh, kayak oh my god, ini tuh masih banyak banget. Jadi di rumah ini tuh nggak ada garasi mobilnya guys, ada garasi mobil tapi kebuka gitu, nggak ada pintunya. Jadi kalau naruh perlengkapan kebun, itu ada perlengkapan kebun juga, jadi kita nggak bisa naruh perlengkapan kebun, takutnya hilang kalau ditaruh di luar gini doang gitu loh. Kayak ini juga kan, nah itu ada potong rumput di situ tuh, alat potong rumput ditutupin aja pakai terpal supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu. Tuh di sana juga kan masih banyak banget perlengkapan kebun kita. Nah ini kamar mandinya untuk WC. Di sini ada WC-nya, ada mesin cuci, ada pengering juga gitu. Jadi enak sih rumahnya, nggak besar tapi nyaman gitu. Dan dekat sama jalan raya juga. Sebenarnya aku agak-agak sebel sih kalau rumah dekat jalan raya itu kayaknya gimana gitu ya, kayak berisik gitu. Setiap pagi jam 5 pagi itu udah kedengeran suara mobil, suara motor. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti di video ini kebanyakan suara kendaraan gitu ya, karena rumahnya dekat sama pinggir jalan ya guys. Kayak gitu. Aku nggak tahu mau bikin video apa, cuman kita chit chat aja lah ya gitu. Gimana kalau misalkan kita cerita tentang pindahan rumah ini aja ya. Jadi aku bilang kan tadi sama kalian kalau misalkan jangankan mau beli rumah di sini gitu, mau sewa rumah aja tuh susah gitu, karena di sini tuh banyak saingannya gitu loh. Waktu di rumah lama kita kan udah mau habis tuh kontraknya Januari tanggal 7 ya kan. Nah kita udah bilang sama manajernya kan kalau misalkan kita mau perpanjang 1 tahun lagi. Nah dia tuh udah bilang oke gitu kan, oh ya udah nggak apa-apa kalau mau diperpanjang 1 tahun lagi, pasti ownernya seneng kok kata dia gitu. Cuman nggak ada kepastian sampai kalau nggak salah 3 bulan sebelum kontrak kita habis, kita nanya lagi dong, ini mau diperpanjang apa gimana gitu kan, soalnya kok tiba-tiba ada manajer dari perumahan lain, manajer lain gitu ya, datang ke rumah. Dia bilang mau ngecek rumah, dia bilang mau foto rumah gitu. Wah kita udah mikir dong, kalau misalkan rumahnya difoto pasti mau dijual nih, nggak mungkin nggak dijual kataku gitu. Mister juga udah punya feeling kayak gitu, kayaknya rumahnya mau dijual kata dia gitu kan. Dan ternyata bener aja, pas sudah mau 2 bulan sebelum kontrak kita habis, sewa rumah habis di tempat yang lama, itu mereka bilang iya mau dijual rumahnya gitu. Aku sama Mister langsung kelabakan gitu dong, kayak aduh gimana nih, kita 2 bulan udah harus pindah dari sini gitu kan, udah harus cari rumah, sedangkan cari rumah di sini tuh susah banget gitu. Jadi di sini tuh sistemnya kayak apa ya, kalian mau sewa rumah nih, jadi nggak kayak di Indonesia gitu, ada kontrakan kosong terus kalian kontak ke yang punya rumah, nanya misalkan bu rumahnya mau dikontrakin ya, saya mau ngontrak gitu kan, udah taruh DP ya kan buat kontrak rumah, terus minggu depannya udah bisa pindahin barang gitu. Enggak, kalau di sini tuh nggak kayak gitu. Kalau di sini tuh sistemnya kita ngisi formulir untuk
sewa rumah itu, dan kita tuh bersaing sama orang banyak banget. Jadi banyak banget orang yang mau sewa rumah juga gitu. Jadi di satu rumah yang kita mau tempatin ini belum tentu yang ngirim aplikasi itu cuman kita doang gitu. Jadi banyak banget yang ngisi formulir juga buat nempatin rumah ini gitu. Nanti sama mereka tuh diseleksi gitu loh guys. Dilihat apa kita punya catatan kriminal, apa kita bayar rumahnya tuh selalu tepat waktu di tempat kontrakan yang lama gitu kan. Terus kayak pendapatan kita tuh setiap minggunya berapa gitu, sanggup apa enggak nanti untuk bayar sewa rumah ini kayak gitu kan. Nah, kita udah nyoba 5 rumah yang mau kita sewa gitu ya tadinya. Ternyata aplikasinya kita tuh ditolak sama mereka gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Pokoknya kayak ada 2 atau 3 rumah gitu yang nolak kita. Akhirnya ya udah, dan 2-nya lagi ternyata udah ditempatin sama orang lain katanya. Terus manajer rumah kita yang lama, untungnya dia baik kan. Jadi dia langsung ngasih daftar-daftar rumah yang mau disewain. Dia bilang, udah kalian tinggal pilih aja rumah mau sewa yang mana, kata dia gitu. Ini aku kasih daftar rumah yang mau disewain gitu kan. Jadi udah kita lihat-lihat, udah kita survei juga rumahnya, kita datengin satu-satu. Terus kita lihat harga-harganya juga gitu kan. Yang cocok ya rumah ini. Akhirnya ya udah, akhirnya kita bilang ke dia, yaudah nih kita mau rumah yang ini aja, kata dia gitu kan. Terus kata dia, oke, aku kasih buat kalian rumah yang ini gitu. Jadi kita udah nggak perlu bersaing sama orang lagi gitu untuk sewa rumah ini. Jadi rumah ini udah buat kita gitu, udah disiapin gitu kan sama dia. Jadi ya udah langsung kita beres-beres pindahan apa segala macem gitu kan. Dan itu tuh bener-bener kayak dadakan banget gitu. Dan waktu pindahan juga aku kondisinya waktu itu lagi hamil juga guys. Aku lagi hamil 3 bulan gitu kan. Terus aku yang kayak mikirnya, aduh nanti aku capek gitu kan, aku harus pindahan, ngangkat-ngangkat barang apa segala macem gitu. Cuman untungnya ada teman kerjanya Mister yang mau bantuin kita buat pindahan. Jadi dia sama Mister ngangkutin lemari, ngangkutin kasur, sofa kayak gitu-gitu ya. Jadi aku nggak bantuin sama sekali gitu. Jadi kita bayar dia karena dia udah bantuin kita, udah baik banget gitu. Terus ya udahlah, beres-beres itu nggak nyampe. Ternyata capek gitu ya beres-beres rumah. Kita sih berharapnya semoga jangan pindah-pindah lagi dari rumah ini sih kalau bisa gitu. Aku bilang sama Mister, aduh ternyata capek banget ya pindahan rumah. Pengennya sih nanti sekali lagi pindah rumah, tapi insya Allah pindah ke rumah sendiri gitu. Jadi nggak usah yang pindah-pindah ngontrak-ngontrak gitu. Ternyata capek guys, dan buang-buang biaya juga. Mahal. Jadi ya gitu deh. Oh ya, aku juga mau cerita, kemarin tuh aku ngirim paket dari Indonesia. Aku suruh ibu aku buat ngirim beberapa makanan sama make up gitu ya. Dan ternyata paket aku nggak bisa masuk. Jadi aku ngirim bakso aci. Aku pengen banget makan bakso aci. Jadi waktu pertama aku pindah ke sini tuh, dulu di Indonesia tuh belum terlalu terkenal gitu bakso aci. Maksudnya pas aku pindah ke sini tuh kayak ngeliat di Instagram teman-teman aku pada makan bakso aci gitu kan, aku jadi pengen gitu. Aku minta kirimin bakso aci. Jadi ibu aku ngirim bakso aci tuh 4 bungkus sama abon sapi. Aku pengen banget makan abon sapi. Di sini tuh gak ada yang jual abon sapi. Bahkan aku tanya ke suami aja, abon sapi, dia bilang apaan abon sapi, kataku gitu kan. Bahasa Inggrisnya kan kayak beef floss gitu ya kan. Tapi dia nggak ngerti, kata dia apaan sih, kata dia kayak gitu. Aku nggak tahu, di sini nggak ada, kata dia kayak gitu. Akhirnya ya udah aku minta ibu aku buat kirimin abon sapi juga. Dikirimin 3 waktu itu sama dia. Terus aku beli pop ice berbagai rasa, itu udah aku beli juga pop ice sama apa tuh bumbu rujak sama baju daster kayak gitu ya buat tidur gitu kan. Aku nggak punya daster di sini. Sama lipstick lah kayak gitu ya. Nih aku kasih tahu ke kalian ya. Nah ini pantryku tuh ya.
Ini di bawah juga ada kentang, ada bawang merah, bawang putih yang udah kita panen sebagian. Nah ini tuh banyak banget sampai atas. Ini cemilan aku semua nih pokoknya nih ya, maklum cemilan Bumil. Kalau malam gabut tiba-tiba lapar langsung nyemil. Ini aku beli pop ice guys, tuh ya ampun. Hai, pop ice nya aku sponsorin gratis buat kalian. Tuh ya, ada mangga, ada vanilla blue, ada durian, terus ada taro juga. Nih ada yang beng-beng drink. Tuh aku beli bon cabe juga. Aduh. Ini aku beli bumbu rujak Bangkok. Aku ngiler banget sumpah ngelihat bumbu rujak Bangkok. Terus nih bon cabe level 15 makaroni ya. Terus ada yang level 10 juga, aku beli level 10. Tuh di sana level 10. Orang bilang katanya pedes banget bon cabe makaroni. Pas aku coba yang rasa yang level 10, sumpah nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Kayak makan apa ya? Mohon maaf, kayak makan makaroni di abang-abang sekolahan SD gitu. Apa mulut akunya yang bermasalah atau emang nggak terlalu pedes ya? Aku juga nggak ngerti, maksudnya gimana gitu, emang nggak pedes sama sekali. Aku nyobain yang level 10 nggak ada pedes-pedes ya, buat aku kayak kurang gitu. Dan yang level 15 nih, aku level 15 aku belum pernah nyoba, tapi nanti mau aku cobain. Kata adik aku ya yang kecil, kamu punya adik kecil kan, katanya kalau makan bon cabe yang level 15 pedes, katanya dia makan sampai nangis, kata sampai keringetan katanya. Masa sih? Jadi aku mau cobain gitu, makanya aku nyuruh ibu aku buat beli gitu, beliin dong di supermarket, katanya ada kayak yang jual di Indo apa di Alfa gitu kan. Enak sih, kayak makan makaroni yang dulu viral juga itu loh, makaroninya gitu ya. Agak-agak mirip gitu, cuman ya enak sih. Kalau yang level 15 yes, aku bisa ngerasain bedanya. Level 15 agak asin, gurih, pedes, manis gitu. Cuman kalau yang level 10 nggak terlalu gurih, nggak terlalu asin, jadi kayak hambar aja gitu, dan nggak terlalu pedes juga. Tapi katanya kalau lama-lama makan yang level 15 bakalan pedes sendiri. Cuman entahlah, kayaknya lidah aku udah kebas ya sama pedes gitu. Jadi makanan masa pedas apapun kayak nggak pedas gitu. Malah semenjak tekdung aku makan yang pedas-pedas malah bukannya pedas, malah pahit rasanya. Kayak mulut aku emang lagi pahit gitu. Cuman bisa makan yang manis-manis, minum yang manis-manis kayak gitu. Aku nggak makan daging, kayak makan daging sapi gitu. Kalau misalkan daging sapinya dimakan biasa, kayak dibikin steak atau dibikin sapi lada hitam kayak gitu-gitu, itu aku nggak makan, karena aku nggak suka gitu, kayak mual gitu loh. Tapi kalau misalkan daging sapinya dibikin kayak martabak telur, kayak kemarin aku beli martabak telur kan, ada dagingnya, itu aku bisa makan. Kalau dibikin bakso aku bisa makan, tapi kalau dimakan biasa gitu dagingnya aku nggak bisa, masih bau daging. Ikan aja aku nggak makan. Ayam masih makan dikit, tapi makan ayamnya tuh yang harus ada tulangnya. Jadi makan ayam yang bagian sayap, paha, sama dada. Tahu kan yang ada atinya itu. Tapi kalau yang dada montok gitu aku nggak suka. Aku nggak bisa makan daging yang terlalu daging banget.
Kita bikin pop ice taro yuk. Kayaknya enak deh, lagi panas-panas gini kan, minum es. Aku sampai ini loh, sampai beli batu es tuh. Aku beli batu es. Nah ini raspberry, strawberry pada beku semua, bekas panen. Aku beli batu es karena kalau bikin batu es sendiri lama jadinya, dan kapasitas batu es di kulkas terlalu besar. Jadi ya aku beli batu es sendiri aja biar lebih enak kalau mau bikin es gitu. Udah jadi. Duh, telah. Kalau di rumah siang-siang gini, suami nggak ada kerja, aku udah nyuci, udah beres-beres, sudah bersihin rumah. Ya udah, mau ngapain lagi gitu. Kadang nonton Netflix. Terus ya udah, selebihnya nyemil-nyemil, makan, tidur siang, gitu-gitu aja kerjaannya. Tapi aku masih kerja guys, aku kerja Senin sampai Jumat. Dan mungkin cutinya nanti sekitar 4 bulanan lagi lah. Mungkin bulan Juni pertengahan atau Juni akhir, karena perkiraan HPL-nya insya Allah kalau nggak pertengahan Juli ya akhir Juli gitu katanya. Doain aja ya, semoga kali ini lancar, sehat sampai akhiran. Karena kan tahun sebelumnya aku sempat hamil juga pas 2020 akhir, tapi aku keguguran di awal tahun 2021. Jadi ya sekarang yang kedua. Kehamilan kedua, insya Allah anak pertama gitu. Ya udah guys, gitu aja videonya, kita update terbaru. Kenapa aku jarang berbulan-bulan nggak upload video? Sebenarnya kayak ada deh video satu bekas aku jalan-jalan tahun kemarin. Iya, tahun kemarin kayaknya terakhir aku jalan bulan Oktober sama Mister liburan, itu aku ke gunung. Kayaknya belum pernah aku upload videonya, coba nanti aku edit dulu videonya terus nanti aku upload. Itu terakhir kita jalan-jalan Oktober tahun lalu.
karena setelahnya aku positif, jadi kita cancel semua perjalanan kita liburan. Tadinya tuh udah rencana tahun ini mau ke Fog Glacier, kita mau naik helikopter ke atas gunung gitu, terus kita mau paragliding, skydive, terus kita mau berenang sama lumba-lumba juga tadinya tahun ini, cuman ya gagal semua. Jadi kita cancel aja semuanya gitu ya. Ya udahlah, kata Mita nggak apa-apa, mungkin tahun depan gitu, tahun depan bertiga lebih seru insya Allah. Jadi ya udah, kita tahan liburan, kita nabung ya, karena ini adalah kehamilan yang tidak direncanakan sama sekali dan agak lucu sebenarnya ceritanya. Jadi kalau misalkan nanti kalau kalian mau tahu kayak awal kita tahu aku hamil itu kayak gimana gitu, kayak dari perjalanan kita tahun lalu sampai sekarang, itu bener-bener lucu banget sih kalau misalkan diceritain. Karena kesalahan teknik. Jadi singkat ceritanya, waktu itu aku vaksin untuk yang kedua kalinya, sama minum pil KB gitu, kayak emergency pill ya, bukan pil KB. Jadi itu agak sedikit berbeda antara pil KB yang harus diminum setiap hari sama emergency pill yang cuman diminum kurang dari 24 jam setelah berhubungan, kayak gitu guys. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Dan itu ternyata gagal dan mengakibatkan kehamilan. Jadi ya agak-agak lucu sih sebenarnya, karena jarang yang terjadi gitu. Kayak cuman berapa persen aja yang gagal sebenarnya, kayak gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau diceritain, kayak ya udah aku bakal ceritain ke kalian kalau misalkan kalian mau, tapi kalau enggak ya udah. Bakal jadi cerita lucu-lucuan kita berdua aja. Berdoa sih, semoga yang kali ini berhasil. Kita menganggapnya ini sebagai rezeki ya. Karena beneran pas banget momennya. Pas aku udah kerja, aku udah diangkat jadi karyawan tetap, aku tanda tangan kontrak waktu itu sebagai karyawan tetap, dan hari itu juga aku tahu kalau misalkan aku positif. Dan aku awalnya mikir kayaknya gue bakal dikeluarin nih dari tempat kerja. Masa iya baru tanda tangan pengangkatan karyawan terus tiba-tiba bunting gitu kan, kayaknya kayak wah, kalau di Indonesia kan ada peraturan yang nggak boleh hamil dulu ya nggak sih, kayak setahun atau berapa gitu. Kayaknya dulu sih aku pernah kerja di suatu tempat, mereka tuh nanya, kamu tuh udah nikah apa belum, terus kalau misalkan udah nikah ada keinginan untuk punya anak secepatnya atau enggak, kayak gitu. Karena peraturannya mereka tuh nggak boleh punya anak dulu sebelum 1 tahun kerja, kayak gitu. Aku sih nggak tahu, cuman kalau di sini alhamdulillahnya sih nggak ada peraturan seperti itu. Cuman kalau dari pemerintahnya sendiri, jadi aku udah kerja berbulan-bulan kan, awalnya kontrak, terus diangkat jadi karyawan tetap. Nah, aku itu harus kerja minimal selama 6 bulan dulu, 6 bulan sebagai karyawan tetap. Kalau misalkan udah 6 bulan kerja sebagai karyawan tetap, itu kita dapat yang namanya cuti melahirkan selama 6 bulan gitu. Dan kita juga dapat tunjangan gitu, bless you. Kayak tunjangan gitu. Kalau misalkan kita pas selama kehamilan itu kita sakit atau kita ngalamin morning sickness kayak gitu-gitu, itu kita bisa ngambil izin libur dan itu tetap dibayar. Nah, kalau di aku sekarang ini, karena aku belum genap 6 bulan kerja, jadi aku tuh nggak dibayar. Jadi kalau misalkan aku nggak masuk kerja karena aku ngerasa sakit, nggak enak badan, morning sickness, aku udah berapa kali waktu itu nggak masuk kerja, dan itu nggak dibayar sama perusahaan aku gitu, sama mereka nggak dibayar gitu. Tapi kalau misalkan aku udah 6 bulan kerja
baru aku dapat tunjangan itu gitu. Jadi ya kalau misalkan aku nggak masuk, ya udah aku nggak dibayar sama mereka. Kayak gitu sih perbedaannya. Cuman untungnya nanti pas aku cuti melahirkan itu aku udah 6 bulan kerja gitu. Pas 6 bulan kerja aku udah dapet cuti melahirkan, tapi aku minta ke mereka untuk sebulan lagi kerja supaya nggak terlalu jauh gitu jaraknya sama due date-nya itu loh, kayak melahirkannya nanti nggak terlalu jauh gitu jaraknya, jadi aku bisa spending time sama baby juga lebih lama di rumah kayak gitu kan. Lumayan ya guys, 6 bulan 6 bulan cuti dibayar lagi. Tapi dibayarnya nggak full gaji, mungkin kayak setengahnya atau kurang dari setengah lah ya kayaknya sih, katanya Mister sih begitu. Cuma nanti dari pemerintah juga kita dapat tunjangan untuk anak, jadi setiap minggunya tuh dapat tunjangan untuk anak gitu loh. Tapi tunjangan anaknya itu nanti didapatnya setelah anaknya lahir gitu. Kalau anaknya belum lahir, tunjangannya belum dikasih gitu guys. Udah deh, gitu aja ya ceritanya. Nanti kita lanjut lagi. Aku juga mau ngapain ya, aku bete sih mau ngapain, mau bersih-bersih aja lah, mau makan, mau tidur siang aku. Bete nungguin suami pulang juga, pulang kerja dikit lagi. Jadi udah ya guys, nanti kita curhat-curhat lagi. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja, atau kalian mau request aku bikin video apa, entahlah belanja mungkin. Jadi ya kita sambung lagi nanti di video berikutnya. I hope you like my video and I will see you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.